Part 13. Hujan biasanya turun bersama keajaiban, sayang. Butir-butir bening meluncur lurus jatuh ke bumi, mengusap tanah kecoklatan yang lembab, mengantarkan kebahagiaan untuk para petani. Namun, tidak itu saja, terkadang gerimis lembut yang membuai rumah kayu di sudut paling strategi dalam Taman Asoka pun merasakannya. Walau mereka tak memperhatikannya. Yah, mereka. Sepasang pengantin baru yang masih bingung memaknai cinta. Juan dan Lara. Itulah keajaiban, sayang. Sudah berkali-kali, berminggu-minggu hingga saat menjelang akhir tahun. Lara sering termangu di malam hari. Ia memang masih merasa pilu dengan perilaku Juan yang begitu sulit menerima kehadirannya. Seringkali ia terbangun, karena mendengar suara air yang mengucur dari kamar Juan. Lelaki itu lebih sering mandi di malam hari sekarang. Apakah lelaki itu merasa lelah? Lara tidak bodoh, kau tahu. Tapi, sungguh ia bingung dengan perilaku Juan. Lara tak pernah menjalin hubungan dengan lelaki manapun. Bahkan Osman yang berkali-kali menembaknya, Lara masih saja menganggapnya sahabat biasa. Lara memang tak berpengalaman dalam membangun romansa apapun. Itu mungkin salah satu kebodohannya. Ia terlalu lugu. Karena itu, ia mungkin terlalu memuja. Ya, ia merasa bodoh dan tolol dalam urusan cinta. Sama seperti saat pagi buta, ia seringkali mendapati baju-baju Juan tercecer basah di depan kamar mandi. Maka, disinilah dia. Terperangkap dalam uraian gerimis yang membuatnya tak bisa kemana-mana. Lara mendongak ke langit, masih kelabu. Seingat dia, sejak menginjakkan kaki di Taman Asoka, ia tak pernah melihat awan lebih cerah dari kelabu. Kalau tidak, pasti gerimis atau hujan. Tadi pagi, Juan sudah berangkat ke kantor. Mereka berdua menyantap sarapan pagi dalam keheningan. Lara sampai tak bisa mengingat, kapan mereka terakhir berbicara seperti saat ia dahulu pertama kali bertandang ke kantor pusat Taman Asoka di Tretes. Sering, Lara merasa sepi. Bahkan di tempat paling sunyi seperti ini, ia masih bisa merasakan kesenyapan. Ia mengerti kenapa lelaki itu seperti ingin mengusirnya dari sini. Mungkin Juan memang sulit mencintainya. Ah, kini Lara tak merasa muluk untuk mendapatkan cinta lelaki itu. Juan sudah menerima dia sebagai sahabatnya saja, menurut Lara itu cukup. Ia masih belum berani berharap lebih dari itu. Kini, di tangannya ada novel, The Great Gatsby, kesayangan Juan. Lelaki itu tak bisa mengingat, di mana ia meletakkan novel Lara. Hingga, ia pun memberikan cetakan pertama dari Gatsby pada gadis itu. Ini pasti mahal. Begitu kali pertama Lara menatap novel di pangkuannya. Kertas-kertasnya sudah tampak menguning, dan berbintik-bintik. Pada beberapa sisi, tampak kusam dan rapuh. Usia novel ini pasti sudah puluhan tahun. Lara menekuk kakinya di atas sofa. Perlahan mulai membaca. Namun, dering nada gawai tak dikenal membuatnya berjingkat. Bunyi gawai Juan. Mata Lara menyipit. Ah, mungkin lelaki itu sedikit terburu-buru hingga meninggalkan gawainya begitu saja. Lara mengabaikan suara gawai tersebut. Suara gawai terus melolong-lolong tapi Lara masih mengabaikannya. Ia sama sekali tak tertarik mencampuri urusan Juan. Entah kenapa, gadis itu membiarkan gawai Juan kehabisan baterai hingga dering terakhir. Mungkin ia sedang sebal dengan suaminya. Namun, bukankah minggu-minggu terakhir, menjelang pergantian tahun ia semakin jarang bertemu Juan. Lelaki itu tidak pulang sore hari, namun malam saat ia sudah lelap di pembaringan. Terkadang, jika Lara sengaja ingin menyantap hidangan malam, ia akan menunggu Juan. Hingga terkantuk-kantuk, lelaki itu akan datang menjelang tengah malam. Saat Lara sudah tertidur, begitulah ia dan Juan. Satu atap namun jarang bertemu, kecuali saat menyantap sarapan di meja makan. Di pagi hari yang dingin, Juan merogoh saku kemejanya. Kosong. Di mana ia menyimpan gawainya terakhir kali. Lelaki itu mendengus kesal. Berdecak-decak sembari menatap penuh murka beberapa laporan di meja kerjanya. Ia melirik ke arah jam dinding. Baru pukul 10.
Apa ia harus balik ke rumah kayu? Ia harus berjalan kaki selama 15 menit untuk mencapai rumah sementara itu. Orang-orang sering menyebut rumah kayu itu sebagai villa. Jika ia kembali ke sana, ia akan bertemu dengan Lara. Ya, Tuhan. Ia tak sanggup harus berlama-lama dengan gadis itu. Semakin hari, gadis itu tampak semakin memesona. Entah karena apa. Rupanya pekerjaan bukan lagi obat penghilang rasa risau bagi Juan. Selama ini, ia sengaja membenamkan diri pada ragam pekerjaan yang seharusnya bisa ia delegasikan. Pembangunan resor ini nyaris selesai di awal tahun nanti. Ia bahkan membuat 3 shift pekerja bangunan untuk membangun dan membenahi beberapa bagian resor. Jika sudah sempurna kelak, mana mungkin ia berdiam terus-terusan di sini. Ia pasti akan membawa Lara ke Wisma de Bourg. Gadis itu akan berada di sana dengan segala kerumitan dan pesonanya. Setiap kali Juan merasa menyakiti Lara, ia merasa seperti melukai diri sendiri. Ia masih belum bisa melupakan pandangan mata Lara yang berkilat dengan pilu saat itu. Ketika gadis itu selesai mengakhiri protesnya dengan menghindarinya. Ia masih ingat tetesan air mata yang jatuh di pipi Lara yang tampak semakin pucat. Harusnya, saat itu ia merengkuh gadis itu ke dalam pelukannya. Namun, yang dilakukannya justru menghindar. Pergi begitu saja. Ia bahkan lebih pengecut ketimbang ayam sayur. Lara membuka pintu dan menemukan sahabat-sahabatnya berdiri dengan membawa peralatan mendaki. Nisa, Osman, Derry, Lun, dan Wugi. Kelima temannya itu tertawa-tawa melihat Lara hanya terbengong-bengong menatap betapa kotor tubuh mereka. "Hai, pengantin baru. Jangan bengong saja, suruh kami masuk dong," teriak Nisa dengan kecentilannya. Gadis itu membawa ransel besar berwarna hitam. Ia memeluk tubuh Lara, kemudian duduk di teras seperti teman-temannya yang lain menyelonjorkan kaki yang pegal. "Kok kalian gak ngabarin sih?" Lara duduk lesehan di samping Nisa. Ia melihat teman-temannya sembari tersenyum geli. Lara tidak pernah merasa sesegar ini. Hari-hari belakangan, apa yang ada di depannya selalu saja Juan, tanaman, kompor, dan lapangan kecil serupa taman. Wajah Juan seperti menempel di dinding-dinding, di dedaunan, atap, bahkan panci dan penggorengan. Lara tersenyum hambar mengingat suaminya. "Gimana kabarmu, Ra?" sapa Osman. Ia memandang lekat pada Lara. Wugi yang berambut gondrong, menyenggol bahu Osman. Seperti memberi isyarat. "Udah dong, Os," oceh Wugi. "Heh, jangan macam-macam ya, Os. Lara sudah jadi istri orang tahu," cericit Nisa. Ia memijit kakinya yang pegal. "Ih, kakimu bau tahu, Nis," semprot Derry. Cowok berambut klimis itu mengibas-ngibaskan tangannya. Lara cuma tersenyum. Seneng lo bisa ketemu kalian. Mau minum apa nih?" tawarnya riang. "Ra, kamu kurusan ih," seru Lun. Mengamati Lara, "Diet ya. Memang bule seleranya kurus-kurus begitu, Ra." Lara menepuk pipinya yang memerah. "Ya, begitu deh," jawabnya kemudian. "Apa sih rahasia bisa dapat jodoh bule, Ra?" "Aku mau dong," tanya Lun tak tahu malu. "Memang kalau bule suka yang eksotis begini kan ya, Ra? Aku udahan deh pakai krim pemutih. Krim biasa saja, terus mau tanning biar kayak kulit kamu." Nisa mengikik keras di samping Lun. Ia menatap Lara yang tergelak. "Udah dong, ada Derry. Jangan bikin patah hati, Lun," seru Nisa. "Hih, siapa juga Derry, Nis," katanya manyun sembari mengelus rambutnya yang lepek. "Berlagak kamu, ih." Ketiga gadis itu masuk ke dalam rumah kayu. Menyiapkan minuman, dan sedikit makanan ringan. Lara menatap gawai suaminya, dan merasa menyesal kenapa tadi tidak memberikan gawai itu di kantornya. Mungkin, sekarang Juan kebingungan. Ya, Allah. Kepikiran Juan lagi. Lara menggelengkan kepala keras-keras. "Kenapa kamu, kangen Pak Juan ya?" bisik Nisa. Saat itu mereka sedang mengaduk teh hangat. Lara menyiapkan roti isi daging, dan sedikit keripik. Lun mengelap piring-piring sajian. "Ah, enggak segitunya, Nis," sahut Lara perlahan.
Merjuan romantis nggak, Ra? Katanya sih kalau bule romantis banget beda sama cowok lokal, tiba-tiba Lun nimbrung begitu saja. Kebanyakan nonton YouTube kamu, Lun, jawab Nisa. Lun tergelak, kok kamu banyak diamnya, Sihra? Tanya Nisa agak curiga. Lara berusaha memasang wajah seriang mungkin, tadi HP suamiku ketinggalan. Takutnya bawaan bayi, Ra. Haha, Nisa tertawa lebar. Lara mau tak mau menertawakan dirinya. Tawa yang kering dan pahit. Biarlah ini jadi rahasianya. Yuk, kita ngobrol di luar dulu, ajak Lara. Lara menengok ke arah jendela. Di luar masih saja kelabu. Ini sudah siang sebenarnya. Tapi, matahari tampak pelit menyinari Taman Asoka. Juan mengernyit memandang di depan tangga rumah kayu berjejer sepatu-sepatu kumal khas pendaki. Lelaki itu melirik sekilas arlojinya, masih pukul 4 sore. Ia sudah pulang karena tak tahan memeriksa gawainya. Lelaki itu menaiki tangga rumah kayu, dan berhenti saat mendengar suara obrolan dan tawa khas anak-anak muda. Ia berdiri dengan kaku di ambang pintu. Sementara di ruang tamu yang agak lebar, duduk Lara dikelilingi teman-temannya. Juan melipat tangan di depan dada, sembari berusaha mengatur napasnya agar terlihat normal. Ia butuh ketenangan saat ini. Agak lama, kehadirannya tak diketahui penghuni-penghuni baru itu. Anak-anak muda itu tampak kelaparan dan menyantap makanan bikinan Lara tentu saja. Lara menoleh tiba-tiba, mendapatinya berdiri begitu saja. Gadis itu seketika bangkit dan menyambut kedatangannya. Mas Juan, ini ada teman-temanku mas, seru Lara dengan riang. Juan tampak tertegun. Sudah lama ia tak melihat Lara seriang ini, omong-omong. Suami macam apa dirinya ini, yang cuma membawa hawa pekat untuk gadis itu. Gadis itu meraih tangannya, membawanya masuk menemui teman-temannya yang kumal dan bau. Juan tak melepaskan tangan Lara begitu saja. Itu dilakukannya secara spontan begitu mata birunya yang jeli memindai ruangan segi empat dan menemukan anak muda berambut keriting yang dulu tampak begitu patah hati saat Lara menikah dengannya. Juan secara mencolok merangkul bahu Lara dengan lembut, "Apa kabar? Kalian teman kampus atau?" tanya Juan. Tangannya masih menggenggam erat jemari Lara yang terasa dingin. Lara seketika mengerutkan alis, terlihat bingung dengan perilaku dan sikap Juan yang tampak melunak dan lembut. Tadi, dia mengira suaminya akan marah menemukan teman-temannya di sini. "Teman kampus, Pak Juan," seru Nisa. Lalu secara sopan mereka mengenalkan diri. Tak lama kemudian, Juan masuk meninggalkan Lara dan teman-temannya. Lelaki itu membuka pintu kamar dan menemukan gawainya di atas nakas. Gawainya mati, namun baterainya nampak penuh. Sepertinya Lara telah mengisi baterai gawai tersebut. Secepat kilat, lelaki itu menyalakannya dan mulai menelusuri pesan. Sejenak ia tertegun membaca pesan instan. Lalu menyumpah begitu saja. T. Teriaknya dengan nada tertahan. Karena ia tahu di ruang depan ada segerombol anak muda yang bisa saja merusak citranya selama ini. Ia harus profesional seperti biasanya. Berpura-pura semua baik-baik saja. Juan seketika ingin membanting gawainya, namun ia kembali mendengar tawa renyah Lara dan teman-temannya di depan. Ia termenung sejenak. Merasa dirinya begitu jauh dengan dunia mereka. Ia merasa kesal. Ia seperti tersisih dari dunia Lara. Dunia muda yang penuh cerita. Ia masih bisa melihat bayangan mata Lara yang berkilat gembira saat menatap teman-teman kumalnya itu. Harusnya ia merasa baik-baik saja. Mau Lara mengobrol dengan siapapun mestinya ia tak keberatan. Bukankah ia memiliki pikiran begitu terbuka selama ini? Begitu bebas atas relasi laki-laki dan perempuan. Namun, kenapa ia malah seperti kebakaran jenggot dan merasa dadanya sesak saat melihat ada 3 laki-laki muda di ruang tamu itu? Di antara mereka, ada lelaki muda dengan tatapan mata yang begitu memuja Lara. Menatap lekat pada istrinya seperti orang sakit. Laiknya pemabuk yang sedang merasakan cinta menggebu. Rahang Juan mengeras. Dadanya tiba-tiba terasa sangat panas. Padahal cuaca begitu sejuk sore itu,
seperti sore-sore sebelumnya. Lalu, kenapa ia malah berkeringat seperti ini? Lelaki itu melepas kemeja kerjanya, berganti baju santai. Lalu duduk mengetik pesan. Sejenak, matanya berkilat aneh. Kenapa tidak? Ia tersenyum penuh ironi. Pintu tiba-tiba terbuka pelan, wajah Lara menyembul. Gadis itu dengan rapi mengenakan hijab abu-abu kesayangannya. Juan nyaris lupa, jika sedari tadi ia melihat Lara berpakaian lengkap layaknya saat mereka keluar rumah. Lara berjalan dengan malu-malu, lalu berkata, "Mas Juan, apa teman-temanku boleh menginap di sini?" Juan melipat tangannya di depan dada, lalu berdeham, "Kenapa? Mereka nggak punya uang buat bayar hotel." Gadis itu tampak tak tersinggung dengan ucapannya, Mereka mau ke puncak Welirang besok, tapi sepertinya hari ini kemalaman. Jadi, butuh tempat menginap, Mas. Kalau mereka pasang tenda di lapangan kan kasihan, Mas." Juan menatap langit-langit, lalu melirik Lara, "Baiklah. Tapi, yang laki-laki bisa di tempat mes karyawan, kalau yang perempuan bisa di rumah ini." Lara tampak tersenyum manis, "Makasih, Mas." Juan mengangkat dagu dan kembali berdeham, "Kalau dua gadis itu menginap di sini, berarti mereka menginap di kamarmu. Sedang kamu, menginap di kamar ini, Lara. Kamu tahu itu, kan?" Suara berat Juan seperti memantul di kamar yang lebar itu. Lara tampak kaget. Ia sama sekali tidak menyangka, awalnya ia mengira teman-temannya akan menempati dua rumah kayu yang dekat dengan rumahnya. Tapi, tampaknya Juan tidak mengizinkan. "Iya tentu, Mas," jawab Lara. Sejenak ruangan hening, Juan tersenyum masam. "Kenapa harus gugup begitu? Ada yang salah dengan solusi yang kutawarkan?" Katanya dengan nada tanya yang amat mengganggu. Intonasi yang rasanya begitu menggoda. Atau ini hanya perasaan Lara saja? Gadis itu meringis, ia menggeleng perlahan, "Tidak. Tidak ada apa-apa," jawabnya dengan dada berdebar. Lelaki di depannya seperti tersenyum, "Sampai jumpa nanti malam, Lara."